Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Putri selaku dosen mata kuliah Statistika Terapan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Analisis Ketimpangan Akses Internet Berdasarkan Lokasi dan Jenjang Pendidikan di Sekolah Indonesia. Penelitian ini kami angkat karena digitalisasi pendidikan di Indonesia sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang memadai, terutama akses internet. Kami terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama, saya, Fadlan Minallah, dan 2 rekan saya yaitu Dani Triadi Widakdo dan Kiral Nugraha. Selama beberapa minggu terakhir, kami telah mengolah data dan menganalisis bagaimana ketimpangan akses internet masih terjadi di lingkungan pendidikan kita. Digitalisasi pendidikan di Indonesia membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk akses internet di lingkungan sekolah. Namun, perbedaan geografis dan kondisi sosial ekonomi menyebabkan distribusi akses internet tidak merata. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana ketimpangan tersebut terjadi berdasarkan 2 dimensi penting. Yang pertama lokasi sekolah, urban versus rural, dan jenjang pendidikan SD hingga SMA atau SMK. Data yang kami gunakan berasal dari Kaggle tahun 2024 dengan total sampel sekitar 20.000 sekolah di seluruh Indonesia. Variabel utama kami mencakup status akses internet, lokasi sekolah, jenjang pendidikan, dan status kepemilikan sekolah. Kami juga menggunakan jumlah siswa sebagai variabel tambahan untuk melihat korelasi. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dani Triadi Widakdo. Terima kasih. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, deskriptif, dan inferensial. Setelah data dibersihkan dan diseleksi berdasarkan variabel yang relevan, kami melakukan uji proporsi 2 sampel independen untuk membandingkan tingkat akses internet antar kelompok. Distribusi normal digunakan karena ukuran sampelnya yang terlalu besar dengan pendekatan z-test. Bisa dilihat di sini proporsi sekolah dengan akses internet berdasarkan provinsi. Di urutan pertama kita memiliki DKI Jakarta yang memiliki akses internet yang sangat banyak. Lalu disusul dengan kota Yogyakarta di peringkat kedua yang memiliki akses internet yang banyak. Lalu di urutan terakhir di sini adalah Papua Pegunungan yang memiliki akses internet yang sedikit. Lalu bisa dilihat di sini perbandingan akses internet sekolah negeri dan swasta. Bisa dilihat sekolah negeri mendapati nilai 77,7% akses internet. Lalu sekolah swasta memiliki 87,3% akses internet. Di sini saya akan menjelaskan regresi linear total sekolah versus sekolah dengan akses internet. Sumbu X adalah total sekolahnya. Lalu sumbu Y sekolah dengan akses internet. Titik-titik biru ini mewakili data observasi. Lalu garis merah yang panjang ini hasil regresi linear trend line. Area abu-abu di sekitar garis merah biasa kita disebut confidence interval. Apa yang digambarkan hubungan linear yang sangat kuat seiring bertambahnya jumlah total sekolah, jumlah sekolah dengan akses internet juga meningkat. Ini menunjukkan korelasi positif yang kuat. Distribusi titik sangat rapat ke garis. Ini artinya model regresi linear sangat cocok dengan data. Hampir semua data mengikuti pola linear. Ada beberapa titik yang menyimpang, ada beberapa outliner, misalnya titik di atas atau titik di bawah. Ini menunjukkan wilayah-wilayah yang jumlah sekolah dengan akses internetnya yang lebih rendah atau lebih tinggi dari yang diperkirakan oleh model. Lalu di sini distribusi jumlah sekolah dengan internet. Kepemilikan sekolah swasta memiliki akses internet yang cukup tinggi
dibandingkan kepemilikan akses internet sekolah negeri. Nah, lalu di sini adalah diagram regresi linear juga yang menunjukkan hubungan antar dua variabel. Yang sumbu X adalah total sekolahnya. Lalu sumbu Y adalah sekolah dengan akses internet. Titik-titik hitam yang mewakili data dari wilayah atau entitas tertentu. Garis lurus ini adalah garis regresi linear yang menunjukkan tren umum. Semakin banyak total sekolah di suatu wilayah, semakin banyak pula sekolah yang memiliki akses internetnya. Bayangan abu-abu yang sekitar garis ini adalah confidence interval dari garis regresinya. Bisa dilihat di sini ya. Analisis regresi. Menurut hasil analisis regresi linear sederhana, variabel total sekolah memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel dependen. Dengan koefisien regresi sebesar 0,867 dan nilai P kurang dari 2E-16, hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan satu sekolah berasosiasi dengan peningkatan sekitar 0,867. Satuan pada variabel target, nilai R square, sebesar 0,9827 menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sekitar 98,27% variasi data, yang berarti hubungan antara kedua variabel sangat kuat dengan nilai F statistik sebesar 10.650 dan P min value kurang dari 2,2 min 16. Model ini secara keseluruhan signifikan secara statistik, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jumlah sekolah merupakan prediktor yang kuat terhadap variabel yang dianalisis. Di sini ada gambar kesimpulan dari gambar ini menunjukkan bahwa total sekolah sangat berpengaruh suatu variabel. Selanjutnya, hasil uji T. Berdasarkan hasil uji T, dua sampel, Wells to sample t-test, terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata jumlah akses internet pada sekolah negeri dan swasta. Nilai T sebesar 2,6.842 dengan derajat kebebasan 212,51 dan P mean value sebesar 0,007842 kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa perbedaan antara kedua kelompok tersebut signifikan. Rata-rata jumlah akses internet pada sekolah negeri sebesar 673,78, sedangkan pada sekolah swasta sebesar 264,15. Selisih rata-rata tersebut berada dalam rentang confidence interval 95% antara 108,82 hingga 710,45. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sekolah negeri secara signifikan jumlah akses internet yang lebih tinggi dibandingkan sekolah swasta. Di sini ada contoh lagi menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara sekolah negeri dan swasta dalam hal jumlah internet. Kesimpulannya, penelitian ini membuktikan adanya ketimpangan signifikan dalam akses internet di sekolah Indonesia, baik dari segi lokasi maupun jenjang pendidikan. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah dan tingkat intervensi berbasis data perlu dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan melalui prioritas pembangunan infrastruktur digital di wilayah rural, subsidi atau dukungan teknologi untuk jenjang pendidikan dasar atau SD, kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan konektivitas, maka ini sangat krusial demi mencapai pendidikan digital yang merata dan inklusif di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.